Selamat pagi anak-anak. Bersyukur ya kita hari ini bisa kembali belajar biologi ya setelah bertemu minggu yang lalu gitu ya. Oke, pagi ini kita akan belajar satu hal yang sangat menarik sekali gitu ya. Dan Ibu Rani lihat wajah kalian ini sudah sangat antusias dan sangat bersemangat sekali gitu ya. Semoga semangat belajarnya benar-benar terlihat sampai akhir sesi kita. Oke, sebelum kita mengawali pembelajaran materi kita berdoa ya. Ibu Rani yang akan pimpin, silahkan kamu siapkan hati kamu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan ini kami boleh belajar bersama. Kiranya Tuhan berikan kami ketekunan untuk mengikuti pembelajaran ini. Ini doa kami Tuhan, melalui putramu kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, hari ini anak-anak kita akan belajar satu materi yang baru di SMP begitu ya. Nah, topiknya adalah tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan gitu. Ayo coba Ibu Rani ingin tahu siapa di antara kamu yang di rumahnya punya tanaman, yang mamanya suka nanam bunga mungkin begitu ya. Pasti kamu sudah mengamati atau kamu sedang menanam buah tertentu begitu ya. Ada nggak? Oke, ada beberapa anak ya. Oke, thank you. Silahkan turunkan tangannya. Nah, dalam proses menanam tanaman gitu ya, ternyata ada hal yang istimewa loh. Dalam ketika kamu melihat bunga mamamu bisa menghasilkan bunga yang sangat indah gitu ya, ternyata itu bukan sesuatu hal yang terjadi dengan begitu saja ya. Nah, Ibu Rani juga hari ini membawa bunga saya gitu ya ke ruangan kelas. Nah, saya tunjukkan ya. Nah, ini coba kamu lihat ya. Ada pot A dan ada pot B. Kamu lihat ya, kalau kedua tanaman ini memiliki tinggi yang berbeda ya. Gitu ya, memiliki tinggi yang berbeda dan juga memiliki lebar daun yang juga berbeda dan juga memiliki jumlah daun yang berbeda. Begitu ya. Kira-kira apa sih yang menyebabkan dia berbeda? Begitu ya. Oke, mungkin menurut kamu usianya berbeda Bu, gitu ya. Oke, good. Itu adalah alasan yang baik. Ya, mungkin saya menanam ini saat Desember tahun lalu, gitu ya. Dan ini saya tanam baru minggu lalu. Jadi wajar saja dia lebih pendek dan daunnya juga sedikit, gitu ya. Nah, di balik itu semua, ternyata hal yang sedang dialami oleh tanaman tersebut adalah pertumbuhan dan perkembangan. Apa sih itu pertumbuhan? Nah, untuk lebih dekatnya lagi, kita coba lihat iklan ini ya. Pasti kalian sangat familiar dengan iklan yang sedikit ini. Sekolah kita sama. Kita suka sama cewek yang sama. Kita suka lagu yang sama. Kita tumbuh sama-sama. Tapi Andika tumbuh ke atas, aku tumbuh ke samping. Belum terlambat untuk tumbuh tinggi. Hylotin, kalsiumnya 2 kali lebih tinggi, rendah lemak, dan enak. Hylotin, tumbuh tuh ke atas, nggak ke samping. Oke, dari iklan yang tadi kamu dengar nggak kalimat terakhir dari iklannya? Dengar ya, tumbuh itu ke atas, bukan ke samping, begitu ya. Nah, saat kita belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan, kira-kira benar nggak ya tumbuh itu harus ke atas, bukan ke samping? Kenapa nggak ke samping? Karena kalau ke samping, Bu, itu namanya menggendut, gitu ya, mengembang, begitu kira-kira ya mungkin. Nah, kita akan lihat nih, benar atau tidak ya, nanti kita coba jawab di akhir dari pembelajaran ini, begitu. Kamu coba lihat gambar yang saya sediakan ini ya. Di sini ada gambar tanaman begitu ya, dari dia yang berkecambah sampai dia memiliki daun. Di sebelah gambar ini juga ada gambar manusia ya, saya siapkan ya, dari yang bayi nggak bisa jalan sampai dia semakin dewasa semakin tinggi gitu ya. Apakah ini namanya bertumbuh gitu ya, dan bukan berkembang? Lalu apa perbedaan pertumbuhan dan perkembangan? Gitu ya. Oke, Ibu akan jabarkan ya. Nah, pertumbuhan, kapan sih tumbuhan kita sebut sedang bertumbuh? Gitu ya. Nah, pertumbuhan ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama adalah dia memperlihatkan adanya perubahan jumlah dan ukuran, gitu ya. Baik jumlah daun begitu ya, dari berkecambah 2 jadi 4 gitu sampai dia rimbun, itu adalah bertumbuh begitu ya. Lalu dari tingginya 2 cm, 3 cm sampai tinggi sekali, itu pun adalah pertumbuhan.
gitu ya. Intinya adalah kata kunci di sini, pertumbuhan itu dapat kita ukur, ya, sudah seberapa jauh, dapat dinyatakan dalam bentuk angka. Berapa jumlah daunnya? Ada angkanya ya, dari 2 daun, 3 daun. Berapa lebar daunnya? 2 cm, 4 cm. Berapa tinggi pohonnya? Ada ukurannya. Dapat dinyatakan dengan angka, begitu ya. Itu ciri dari pertumbuhan. Nah, yang kedua, pertumbuhan tersebut ya tidak dapat kembali kepada bentuk awal, atau istilahnya adalah irreversible, ya, tidak dapat kembali kepada bentuk semula. Nah, kalau tanaman yang sudah tinggi gitu ya, sudah 1 meter, tidak mungkin lagi tanaman yang sama ini akan berubah menjadi kecambah yang 2 cm gitu ya, itu tidak mungkin. Maka ciri dari pertumbuhan selain tadi dapat terukur, dapat dinyatakan dengan angka atau istilahnya tadi kuantitatif ya, dan juga yang kedua adalah tidak dapat kembali kepada bentuk semula atau irreversible, begitu ya. Nah, lalu apa bedanya dengan perkembangan, Bu? Berarti benar dong iklan yang tadi, tumbuh itu harus ke atas, ke samping itu mengembang, begitu ya. Apakah mengembang itu adalah perkembangan? Gitu ya. Nah, perkembangan ternyata bukan bicara tentang semakin menggendut, bukan. Ya, jadi perkembangan ini adalah berbicara tentang pendewasaan atau kematangan suatu sel, gitu ya. Nah, apa ciri-ciri dari perkembangan? Kalau tadi pertumbuhan bisa diukur, perkembangan ini tidak bisa diukur, ya. Hanya bisa dijabarkan, dijelaskan, sehingga sifatnya adalah kualitatif. Itu kalau perkembangan, pendewasaan, kematangan suatu organisme atau suatu sel, gitu ya. Nah, kalau pada tumbuhan, gitu ya, kapan sih tumbuhan kita sebut berkembang? Ketika dia semakin dewasa, gitu ya. Ketika dia sudah bisa menghasilkan bunga, berbuah, berbiji, lalu bisa berkecambah kembali. Itu adalah perkembangan. Nah, perbedaan yang lain adalah pertumbuhan tadi adalah irreversible, kalau perkembangan ini adalah reversible, begitu ya, dapat kembali kepada bentuk semula. Nah, berikutnya, oke. Nah, pertumbuhan dan perkembangan sekarang udah jelas ya perbedaannya ya, yang mana yang disebut bertumbuh dan yang mana yang disebut berkembang. Nah, jadi iklan yang tadi bisa dikatakan kurang tepat, begitu ya. Bertumbuh itu ternyata karena dia adalah pertambahan ukuran, begitu. Jadi ketika sebuah pohon bertambah lebar, artinya diameternya semakin lebar, itu pun adalah pertumbuhan, gitu ya. Nah, sekarang saya ingin menyampaikan bahwa sebuah tanaman, begitu ya. Tanaman ini, begitu, ketika dia mengalami yang namanya pertumbuhan, dia juga mengalami namanya perkembangan sekaligus. Jadi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan ini berjalan seiringan. Tidak ada tanaman yang bertumbuh saja, tidak semakin berkembang. Tidak ada juga yang hanya berkembang dan tidak bertumbuh. Ya. Jadi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan ini berjalan bersamaan. Gitu ya. Ketika tanaman ini semakin tinggi, ya, daunnya juga akan semakin lebar, jumlah daunnya semakin banyak, ya, dia juga semakin matang, ya, artinya semakin matang. Kalau memang tanaman ini bisa menghasilkan biji, dia akan menghasilkan biji dan siap untuk memasuki fase reproduksi sel, gitu ya. Nah, proses pertumbuhan dan perkembangan ini terjadi dalam 3 tahap besar ya. Yang pertama adalah melalui tahap pembelahan sel. Ketika sel itu membelah, dia akan bisa bertambah tinggi tadi ya, bertambah lebar, bertambah banyak jumlah daunnya, itu adalah pembelahan sel. Kemudian terjadi pembesaran sel, gitu ya. Terjadi pembesaran sel. Setelah pembesaran sel, maka akan masuk ke fase diferensiasi sel. Apa itu diferensiasi? Nah, diferensiasi ini adalah proses menuju fungsi dari masing-masing sel, ya. Jadi ada sel yang akan berfungsi nanti berkembang menjadi batang, ada sel yang khusus untuk daun, begitu ya. Itu proses pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi secara beriringan, begitu.
Nah, setiap pertumbuhan dan perkembangan ini akan diawali dari yang namanya perkecambahan, begitu ya. Tidak mungkin kamu menanam mangga ya tidak berkecambah terlebih dahulu. Sekalipun kita tahu ya ada tanaman khusus yang bisa berkembang biak melalui tunas, gitu ya. Tapi pada umumnya tumbuhan itu dari biji kemudian dia akan membentuk kecambah. Jadi perkecambahan terlebih dahulu menjadi awal dari pertumbuhan dan perkembangan. Nah, perkecambahan ada 2 tipe. Nah, ya, apa tipenya? Kita lihat gambar ini ya. Nah, perkecambahan itu ada 2 tipe. Yang pertama itu adalah hipogeal dan yang kedua itu adalah epigeal. Ya, diingat ya istilahnya ya, hipogeal dan epigeal. Nah, apa bedanya ya? Kenapa disebut ada hipo dan ada epi? Nah, ini mengacu kepada arah dari biji atau kita kenal buah itu gitu ya. Kalau kamu punya mangga, begitu ya, ada bijinya ya. Nah, ketika kamu tanam di media tanah begitu ya. Nah, nanti kecambahnya akan muncul. Tapi ketika kecambah itu muncul, ada 2 hal yang mungkin terjadi pada tanaman. Yang pertama adalah jika dia mengalami namanya perkecambahan hipogeal, artinya adalah badan buahnya tadi, bijinya tadi akan tetap tinggal di dalam tanah. Begitu ya. Kamu ingat aja istilah hipo. Hipo itu artinya di bawah, gitu ya. Jadi kalau dia mengalami perkecambahan hipogeal, berarti kecambahnya akan muncul ke permukaan tanah, sementara bijinya itu tetap ada di dalam tanah, gitu ya. Nah, biasanya ini terjadi pada tanaman-tanaman yang berakar serabut ya, seperti padi, begitu ya. Nah, bagaimana yang satunya, begitu ya, epigeal? Tentu saja epigeal ini kebalikan dari hipo, gitu ya. Kalau hipo tadi kecambahnya naik ke atas, tunasnya naik ke atas, sementara bijinya tadi tinggal dalam tanah. Nah, kalau epigeal, bijinya pun ikut terangkat ke atas menjadi daunnya, daun lembaga atau daun muda. Gitu. Nah, biasanya epigeal ini terjadi pada tanaman-tanaman kacang tanah. Nanti kamu coba praktekkan di rumah ya. Kalau kamu punya kacang-kacangan, coba kamu uji coba, taruh di media tanah, gitu. Kamu siram, lalu kamu tunggu beberapa hari, dia akan muncul perkecambahan epigeal, gitu ya. Buahnya itu akan terangkat ke atas, kemudian membentuk daun muda, begitu ya. Nah, sampai di sini sudah banyak sekali ya yang kamu dapatkan hari ini, mulai dari perbedaan pertumbuhan dan perkembangan sampai ke bagaimana pertumbuhan dan perkembangan itu terjadi diawali oleh perkecambahan, gitu ya. Oke, saya rasa ini sangat cukup sekali bagi kamu hari ini. Itu nanti minggu depan kita akan lanjutkan kembali pembelajaran, dan saya ingin mengajak kamu dari pembelajaran hari ini, begitu ya, kita melihat bahwa pertumbuhan dan perkembangan ini berjalan secara bersamaan. Ini sesuatu yang luar biasa sekali ya. 2 hal yang berbeda seolah-olah berlawanan, begitu ya, tapi dia bisa terjadi secara bersamaan. Dan saya ingin beritahu kepada kamu juga ya, kalau ini tidak hanya terjadi pada tumbuhan, tapi terjadi pada kita juga sebagai manusia, begitu ya. Kita bertumbuh sekaligus berkembang, begitu. Nah, di sini apa sih yang kita mau lihat? Saya ingin sampaikan kepada anak-anak semua ya. Pertumbuhan dan perkembangan terjadi secara beriringan. Ini sesuatu yang tidak bisa manusia lakukan. Lalu siapa yang melakukannya? Siapa yang mengontrol ya supaya tumbuhan itu bisa bertumbuh sekaligus berkembang, mengalami perkembangan gitu ya. Nah, di sini kita melihat bagaimana Allah memelihara apa yang Dia ciptakan, begitu ya. Bagaimana Allah sudah memperlengkapi ya kemampuan itu kepada tumbuhan sekalipun, gitu ya. Jadi mari melalui pembelajaran ini Ibu Rani mengajak anak-anak untuk semakin mengagumi Tuhan melalui alam ciptaan, bahkan melalui bunga yang mungkin ada di depan rumahmu, gitu ya. Jangan hanya kagum, wow, aromanya wangi, gitu ya. Tapi coba diingat lagi pembelajaran hari ini. Ketika bunga itu sudah bisa menghasilkan bunga yang sangat indah, begitu ya. Kamu ingat, dia sudah melakukan namanya pertumbuhan dan perkembangan.
gitu ya. Dan ini adalah bentuk pemeliharaan Tuhan, begitu ya. Oke, kita akhiri pertemuan kita. Sampai bertemu minggu depan. Anak-anak tetap semangat, begitu ya. Semoga kita masih ada kesempatan ke depannya ya. Oke, mari kita akhiri pertemuan kita dan kita berdoa ya. Bapa di surga, kami bersyukur kami telah mulai belajar dan kami boleh melihat bagaimana Tuhan memelihara kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, melalui putra-Mu kami telah berdoa. Amin.